Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa S1 Arsitektur Angkatan 22 berikut pembahasan dari presentasi kami. Perlu kita ketahui, langgam arsitektur adalah bagian dari budaya, sedangkan budaya adalah hasil karya dari manusia. Langgam itu bahasa Indonesia dari kata style atau kata gaya, kadang bertabrakan arti dengan force, contoh gaya barat dan lainnya. Sejak postmodern, para arsitek banyak memperdebatkan tentang langgam ini yang berarti hal yang terkait dengan suatu ciri, bisa berupa budaya, tokoh, peristiwa sejarah, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada jenis umum langgam arsitektur. Yang pertama, ada langgam arsitektur klasik. Nah, arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik yang mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Adapun ciri dari langgam arsitektur klasik, yang pertama tentunya menggunakan kolom, ornamen-ornamen dengan banyak profil. Yang kedua, penggunaan pola simetris serta berkesan megah, mewah, dan angkuh. Adapun contoh bangunannya bisa dilihat pada slide. Jenis umum langgam arsitektur. 1. Langgam arsitektur modern. Arsitektur modern merupakan international style yang menganut form follows function atau bentuk mengikuti fungsi. Arsitektur modern mempunyai pandangan bahwa arsitektur adalah olah pikir dan bukan olah rasa, tahun 1750, dan permainan ruang dan bukan bentuk. 2. Langgam arsitektur postmodern. Postmodern di dalam arsitektur biasanya bergaya jenaka dan menempatkan ukuran pada bangunannya sebagai jawaban atas gaya internasional yang resmi. Ciri langgam postmodern: 1. Perpaduan banyak gaya furnitur atau material. 2. Desain terlihat ramai atau meriah. Selanjutnya 4. Langgam arsitektur dekonstruksi. Langgam dekonstruksi merupakan pengembangan dari arsitektur modern sebagai upaya dan metode kritis tidak hanya membongkar bangunan-bangunan teori atau karya lewat elemen, struktur infrastruktur maupun konteksnya. Ciri dari langgam arsitektur dekonstruksi adalah geometri 3 dimensi, menggunakan warna sebagai aksen dalam komposisi dan bentuk ruang memiliki kekuatan yang sama. 5. Langgam arsitektur vernakuler. Arsitektur vernakuler adalah sumber daya setempat yang dibangun dengan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan khusus yang mengakomodasi nilai ekonomi, tatanan budaya masyarakat setempat. Ciri dari langgam arsitektur vernakuler ini, yang pertama membawa konsep kebudayaan, material yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan pencahayaan, dan pendinginan buatan. 6. Langgam arsitektur Renaissance. Masa Renaissance sering disebut juga masa pencerahan karena menghidupkan kembali budaya-budaya klasik. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh filosof-filosof dari Yunani dan Romawi. Pada masa ini, dinding interior menggunakan batu atau plasteran sehingga terlihat halus. Dan pada masa ini pula, kolom-kolom Yunani dan Romawi digunakan kembali, namun hanya digunakan sebagai hiasan saja. Adapun ciri-ciri langgam arsitektur Renaissance adalah denah bangunan berbentuk simetris dan juga proporsional. Bentukan dinding dan kolom. Jenis-jenis langgam arsitektur Indonesia. Gaya arsitektur dalam bangunan-bangunan di Indonesia cukup beragam. Kesemuanya memiliki ciri khas masing-masing. Ada 5 konsep yang cukup populer di kalangan dunia arsitektur, khususnya di Indonesia. Selanjutnya masuk pada konsep Mediterania, yaitu konsep desain yang terlihat lebih elegan, mewah, dan klasik. Salah satu ciri khas rumah bergaya Mediteran adalah kehadiran pilar-pilar tinggi yang kokoh yang memiliki berdiameter yang lumayan besar.
besar. Yang kedua, konsep oriental. Gaya arsitektur minimal menekankan pada pertimbangan fungsional, namun bukan berarti gaya minimalis tidak mempertimbangkan keindahan dan kesan kemewahan. Konsep ini juga dikatakan sangat cocok untuk rancangan arsitektur bangunan yang memiliki keterbatasan lahan. Dengan tema konsep kontemporer. Gaya arsitektur kontemporer mengedepankan aspek keunikan yang di luar mainstream pada umumnya. Oleh karena itu, gaya kontemporer banyak bermain dalam pengaturan warna dan tekstur materialnya. Bahan yang sering digunakan adalah seperti kayu, batu bata, dinding batu, serta semen. 4. Konsep minimalis. Gaya arsitektur minimalis menekankan pada pertimbangan fungsional, namun bukan berarti gaya minimalis tidak mempertimbangkan keindahan dan kesan kemewahan. Konsep minimalis ini sangat cocok untuk merancang arsitektur bangunan yang memiliki keterbatasan lahan. Penataan ruangnya pun terlihat mengedepankan kesan ruang yang luas dan nyaman. Yang kelima, konsep modern. Karakter arsitektur modern bisa dilihat dari bentuknya yang asimetris. Dengan atap datar, strukturnya terlihat halus dan efisien. Kesan mewah juga diperlihatkan dengan penggunaan benda-benda transparan seperti kaca. Bahan yang digunakan pada unsur jendela dan pintu biasanya terbuat dari aluminium dan stainless. Itulah tadi dari presentasi kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.